Shalom, salam sejahtera. Senang bisa berjumpa lagi dengan saya dalam renungan hari ini di akhir pekan. Mari kita berdoa sebelum membaca firman Tuhan. Tuhan, terima kasih ada kesempatan bagi kami mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa sekali lagi memohon anugerah Tuhan, pertolongan Roh Kudus, supaya kami dapat menerima firman-Mu, dan firman-Mu itulah yang meneguhkan iman kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan diambil dari Efesus pasal 5 ayat 20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Demikian Efesus 5 ayat 20. Tema renungan kita, mengucap syukur senantiasa. Saya yakin bahwa kita sudah sering mendengarkan ayat ini, bahkan sering melakukan atau mengucap syukur kepada Tuhan. Memang Alkitab mengajar kita agar mengucap syukur senantiasa dan juga bersyukur atas segala sesuatu. Siapakah yang bisa mengucap syukur? Orang yang bisa mengucap syukur adalah orang yang sudah mengalami anugerah Tuhan, atau orang yang sudah mengalami kasih karunia Tuhan. Karena orang yang mengalami kasih karunia Tuhan, maka dia akan rendah hati. Dan orang-orang yang rendah hati, itulah yang akan mampu bersyukur kepada Tuhan. Orang yang sombong tidak mungkin bersyukur. Kalaupun dia bersyukur, itu pasti hanya lip service, hanya di bibir. Sebab sikap yang sombong itu bertentangan dengan keinginan untuk bisa bersyukur. Karena orang yang sombong itu pasti dipenuhi dengan keinginan-keinginan daging. Jadi, saudara-saudara, kapan kita mengucap syukur? Dan mengapa kita harus bersyukur? Pertama, kita harus pahami bahwa pengucapan syukur itu adalah pengakuan bahwa Tuhan kita hidup dan berdaulat atas seluruh kehidupan kita. Jadi, ketika kita mengakui bahwa Tuhan berdaulat atas hidup kita, maka kita mampu bersyukur. Terlebih lagi ketika kita mengakui bahwa kita memperoleh keselamatan, kehidupan kekal dari Tuhan. Ya, bahwa kita sudah mengalami kemenangan atas segala kuasa dosa, atas iblis. Dan siapa yang memberikan kita kemenangan? Itulah Tuhan kita yang kita kenal di dalam Yesus Kristus. Maka kita haruslah mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan, atas perbuatan Tuhan yang ajaib dalam hidup kita. Kedua, pengucapan syukur juga merupakan pengakuan bahwa Tuhan berkuasa atas seluruh perjalanan hidup kita. Dan dialah yang terus-menerus menjaga dan memelihara kehidupan kita dalam perjalanan hari demi hari. Suka ataupun duka, sakit ataupun sehat, dalam kelancaran ataupun dalam tanda kutip, dalam tanda petik kemacetan dalam berbagai usaha kita. Kita tetap meyakini bahwa Dia adalah Tuhan yang berkuasa menjaga, menyertai kita. Dengan demikian, pengucapan syukur kita tidak dibatasi oleh waktu, tidak dibatasi oleh keadaan yang baik-baik saja, tapi kapan saja kita bisa datang dan bersyukur kepada Tuhan. Karena Dia pun mengasihi kita tanpa batas waktu, tanpa ada batasan apapun. Dia mengasihi kita dengan di dalam segala keterbatasan kita. Dan ketiga, pengucapan syukur bukan hanya lip service, ya, bukan hanya sekedar perkataan di bibir, bukan supaya dipuji orang, bukan supaya orang lain berkata memang dia itu orang rohani, selalu berbicara tentang hal rohani, selalu berbicara tentang Tuhan. Tetapi pengucapan syukur itu haruslah lahir dari hati yang tulus, disertai dengan sikap yang mau menyerahkan hidup kepada Tuhan, sikap yang mau melayani Tuhan, yang mau memuliakan Tuhan, karena itulah tujuan Tuhan
menyelamatkan kita, supaya kita memuliakan Dia, kita mau menjadi saksi Tuhan, menjadi alat keselamatan. Mengucap syukur dengan cara yang pantas, dengan terus kita menjaga kekudusan hidup. Kita menghindari ucapan syukur yang pura-pura, ucapan syukur yang diikuti dengan pesta pora, dengan segala kemabukan, dengan segala motivasi supaya mendapatkan puji-pujian dari manusia. Kita menghindari itu. Tetapi kita bersyukur karena kita sungguh dapat merasakan bagaimana kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Allah lah yang menjadi pusat pengucapan syukur kita, bukan manusia. Pengucapan syukur ditujukan kepada Allah yang menjadikan segala sesuatu dan yang memelihara serta memberkati kehidupan kita. Kita melihat perbandingan antara orang Samaria dan juga orang Farisi dalam Injil Lukas 18 sebagai contoh ya. Orang Farisi merasa diri benar, bersyukur atas segala prestasi, dia banggakan dirinya, tetapi itu tidak berkenan kepada Tuhan. Berbeda dengan pemungut cukai dan orang Samaria mengucap syukur, bahkan sampai tersungkur, merasa diri tidak layak di hadapan Tuhan. Dan dia merendahkan hati di hadapan Tuhan yang maha tinggi. Jadi mari kita saudara bersyukur dengan segala kerendahan hati, bukan supaya dipuji oleh orang, tapi supaya kita memuji Tuhan. Pengucapan syukur haruslah menjadi gaya hidup kita sehari-hari sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Di akhir pekan ini ada kesempatan bagi kami mendengarkan firman-Mu. Tolong kami supaya kami menjadi orang-orang yang rendah hati, yang terus bersyukur dan berserah kepada Tuhan, karena hidup ini adalah milik Tuhan, adalah kasih karunia Tuhan. Terpujilah Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian renungan kita. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Shalom.